Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya, walaupun memang masih keadaan seperti ini ya, pembelajaran jarak jauh. Adapun memang sudah dibuka pembelajaran tatap muka yang masih terbatas ya. Namun tidak kembali ya, tidak menyurutkan semangat kita bersama ya untuk tetap terus belajar dan mengikuti semua ya rangkaian bimbingan yang Bapak berikan pada kelas 11 ini ya. Baik, sebelum materi ini kita mulai ya, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan ya doa terlebih dahulu agar kegiatan pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Ya, baik, pada pertemuan sebelumnya, sebelum penilaian harian kemarin ya, itu sudah Bapak berikan materi mengenai langkah dalam pemecahan masalah ya. Itu bagaimana dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ya di usia remaja seperti anak sekalian ini. Namun di sini kembali materi yang lanjutannya ya. Nah, di sini lebih menekankan kepada apa yang menjadi penyebab masalah itu muncul ya gitu. Nah, ini kan masalah tidak kita lihat secara fisik saja, tapi secara psikisnya ya juga mengganggu pada kesehatan mental kita. Apa sih ya kesehatan mental itu? Jadi dalam materi pada kesempatan kali ini Bapak akan coba ya kita mengenal jenis dan gangguan kesehatan mental ya. Atau di sini yang disebut mental disorder. Nah, baik, tujuan dari Bapak memberikan materi pada kesempatan ini yaitu dapat memahami tentang penyakit mental atau mental disorder serta tanda-tandanya atau gejalanya, dapat menjadi individu yang sehat secara rohani dan jasmani. Nah, tentunya ya, siapa sih yang tidak pengen sehat ya, tapi tidak secara psikis saja, secara fisik saja maaf, namun secara psikis juga kita perlu ya sehat ya, pikiran kita, hati kita kan. Kalau semuanya itu sudah kita merasakan sehat, tenang, insya Allah kok segala aktivitas yang kita laksanakan semuanya berjalan dengan lancar kan, tidak ada yang menjadi hambatan berarti ya. Nah, baik, sebagai pembuka persepsi dari materi pada kesempatan ini yaitu penyakit mental atau mental disorder merupakan sindrom atau pola perilaku atau psikologi seorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau gangguan di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa difungsi itu adalah difungsi dalam segi perilaku, psikologi, atau biologi ya. Dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang dengan masyarakat. Rusdi Maslim tahun 1998. Nah, jadi penyakit mental ini juga cukup berbahaya ya. Di samping memang tadi berbagai gangguan di fungsi ya, banyak terserang ya, tidak hanya secara psikis saja. Namun ini antara hubungan kita dengan masyarakat sendiri jadinya hubungan dengan teman-teman kita kan, jadi seseorang yang memang sulit gitu secara tidak langsung. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada sebuah tayangan video atau film mengenai materi yang sudah Bapak sajikan ya. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu memperhatikan orang di sekitarmu? Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing.
yang mampu mengungkapkannya, namun ada juga yang hanya bisa memendamnya. One, two, three. Ya, demikian ya video yang telah kita saksikan bersama-sama mengenai kesehatan mental ya. Dimana tadi sudah diilustrasikan kegalauan ya yang dialami oleh seseorang tersebut. Ya, masalahnya mau dipecahkan atau tidak kan. Tapi kita sendiri terkadang salah kan menemukan orang lawan bicara kita ya. Ada yang memang sedia untuk berbicara ke kita dan ada yang mungkin menanggapi yang tidak baik ya, seperti netizen ya. Nah, makanya kita harus pintar-pintar mencari seorang yang memang bisa dalam menanggapi setiap masalah yang kita hadapi ya. Nah, itu tadi ya sebuah ilustrasi saja. Baik, bisa kita lanjut ya. Materi pengertian dari materi pada kesempatan kali ini yaitu mental disorder adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental ya, yang terjadi seorang individu. Nah, ini disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada suatu bagian, satu organ atau satu sistem kejiwaan. Mental disorder mempunyai pertanda awal antara lain di sini perasaan cemas, ketakutan, apatis, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, antisosial, ketegangan kronis dan lainnya. Nah, jadi di sini mental disorder ini ya tadi ya adanya kelainan lah ya yang dialami dalam mekanisme adaptasi dalam fungsi tubuh kita sendiri ya, bagaimana menstimulasinya sehingga terjadi tadi gangguan-gangguan ya, dari ketegangan-ketegangan yang kita alami, jadi kecemasan yang berlebih, terus rasa marah-marah ya, cemburu pada orang lain gitu. Nah, itulah yang akhirnya tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu kan yang akhirnya menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Inilah penyebabnya biasanya masalah-masalah yang tidak teratasi atau masalah yang banyak dipendam dan masalah yang memang tidak
dapat terasa lega gitu ya, masih aja sampai dalam jangka waktu lama gitu dirasakan gitu ya oleh seseorang biasanya. Nah, ini gejala-gejala mental disorder di sini ya. Yang pertama, banyak konflik batin ya. Misalnya orang yang selalu apalagi amit-amit ya sampai yang pada akhirnya punya penyakit hati itu ya, yang susah diobati itu kan. Nah, ini selalu bergejolak tuh ya batinnya ini ya. Ada aja yang dipikirin, ada aja yang dirasain gitu kan. Sehingga tidak tenang gitu dalam hidup itu. Dan yang kedua di sini komunikasi sosialnya terputus dan ada disorientasi sosial ya. Kurang komunikasi juga biasanya kan. Jalan-jalannya ini cenderung menyendiri ya, lalu sulit ini untuk mengungkapkan ya permasalahan kondisi hatinya ini kepada orang lain. Yang ketiga di sini ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Secara intelektual dan emosional juga pasti ya, orang yang punya mental disorder ini, kesehatan mental yang terganggu ini pasti tidak akan secara intelektual dan emosionalnya baik-baik saja ya. Pasti ada di saat lagi terganggu, itu juga bisa nanti membahayakan bahkan kepada orang lain ya. Nah, sekarang kita kenali di sini tanda-tanda mental disorder ya. Yang pertama di sini adalah perasaan affect time terus gitu kan. Sulit ya untuk bergabung dengan orang lain. Memang tidak jadi masalah sebenarnya. Namun dari yang kebiasaan introvertnya inilah yang akhirnya nanti banyak permasalahan yang sulit dipecahkan ya oleh diri sendiri biasanya seperti itu. Sehingga di sini banyak menarik diri dan mengaktifkan diri dari lingkungan sekitar. Nah, ini juga yang memang jadi tanda-tanda ya mental disorder ini. Lalu yang ketiga delusi atau waham, yaitu keyakinan yang tidak rasional, tidak masuk akal. Kadang berpikirnya seperti luar nalar ya. Orang kita yang normal berpikirnya ya memang wajar-wajar aja. Kalau orang yang mental disorder ini ya sudah kemana-mana gitu ya pikirannya ini gitu kan. Dan mempunyai sini yang keempat halusinasi, yaitu pengalaman panca indera tanpa ada rangsangan ya. Halusinasinya sudah tinggi ya, pikirnya sudah kemana-mana tadi ya. Nah, berbeda kita yang memang setiap manusia pasti ya berpikir halusinasi gitu kan, memikirkan apapun gitu kan. Tapi yang mental disorder ini sudah sering ya tingkat halusinasinya ini. Lalu yang kelima, merasa depresi, sedih atau stres yang tinggi ya. Ini ya stresnya ini memang biasanya awalnya dari depresi gitu kan. Tadi Bapak bilang tidak mampu menceritakan ke orang lain atau tidak menemukan orang yang tepat gitu untuk kalian bisa curhat, kalian bisa kemukakan segala isi hati gitu kan, yang ada di pikiran kalian juga, setiap permasalahan yang tidak pernah diselesaikan, malah akhirnya kalian tuh selalu lari dari setiap masalah gitu kan. Akhirnya inilah gitu yang dirasakan depresi, sedih, bahkan sampai stres tingkat tinggi. Mengenai tanda-tanda mental disorder ini ya. Yang keenam di sini kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari. Nah, jadi apa kan? Banyak tugas sekolah, PR ataupun apapun yang ditugas oleh guru, termasuk pekerjaan di rumah juga ya, diminta bantuan orang tuanya tapi tidak dikerjakan. Ini jadi kurang semangat gitu kan untuk melakukan pekerjaan apapun. Yang ketujuh, paranoid ya, cemas atau takut ini biasanya pada hal yang biasa yang bagi orang normal tidak perlu ditakuti atau dicemaskan. Takut bertemu orang banyak, gitu. Takut keramaian, ada yang seperti itu gitu. Namun di sini kita kan biasa-biasa saja ya, ketemu orang di pasar ya, pasti kan namanya di pasar rame kan ya, atau di mall gitu ya. Ya kita biasa-biasa aja orang normal. Tapi kalau bagi orang yang punya tanda-tanda mental disorder ini biasanya ya begitu, akan menghindari keramaian, tidak suka banyak dikerubungi orang, biasanya juga tidak mau jadi pusat perhatian gitu kan, atau terlalu banyak dihujani pertanyaan gitu. Nah, ini akhirnya harus segera ya kalau sudah memiliki tanda-tanda ini ya segeralah konsultasikan kepada yang ahli gitu ya,
boleh dengan konseling dengan Bapak juga. Lalu yang kedelapan di sini memiliki pemikiran atau mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah ini dikhawatirkan lah ya seseorang yang memiliki mental disorder ini. Makanya selalu harus dapat perhatian ekstra ini ya. Jangan sampai lalu hidup sendiri dan punya pikiran yang terlalu tinggi lah, halusinasinya yang sudah kemana-mana, yang akhirnya putus asa bahkan sampai bunuh diri. Yang kesembilan, terjadi perubahan diri yang cukup berarti ya, yang tadinya mungkin ceria, riang, bukan ditanya ya nyambung gitu. Nah, ini perubahan dirinya menjadi pendiam, bahkan selalu di kamar, nggak pernah mau kemana-mana gitu kan, asik dengan dunia sendiri gitu kan. Nah, ini sudah jadi tanda-tanda mental disorder ini juga. Yang ke-10, memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah ya, atau moodnya gitu kan. Kadang memang baik gitu kan, kita ngobrol biasanya enak, menyambung gitu kan. Tapi ada suatu kala kita ngobrol seperlunya itu kan aneh ya, bahwa kita biasa seorang ini riang, baik gitu ya, ramah pada kita, ini malah jutek gitu kan, aneh jadinya. Ini bisa juga jadi makan gitu kan, jadi makannya aja nggak semangat, nggak tidak diberikan nikmatnya, itulah itu hilang gitu kan. Yang ke-12, ini pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasa, bahkan bisa jadi jarang tidur ya, karena ada aja yang dipikirkan gitu kan orang yang punya mental disorder ini kan. Lalu yang ke-13 ini kontak emosional, sukar diajak bicara dan pendiam ya. Pastinya ini ya bisa dikenali dari ini juga ya, bagaimana dia dalam mengendalikan emosinya. Nah, ya bisa ditanya apa tidak gitu. Kalau cenderung menutup diri bahkan jadi pendiam ya, ini udah tanda-tanda yang punya mental disorder ini kan. Yang ke-14, sulit dalam berpikir abstrak ya. Nah, berarti kan jadi pengaruh halusinasinya itu gitu kan, harusnya pikirannya bisa lebih terbuka gitu kan, ini malah harusnya jadi kemana-mana pabelit dulu lah gitu teman-teman. Nah lalu di sini lanjutannya lagi yang ke-15 sampai 17, ini kekacauan alam pikir, yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya. Misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya, yang melantur gitu kan. Orang yang ini harusnya kita jawabannya apa A gitu kan, ini jawabannya malah B gitu kan. Jadi sudah nggak nyambung ini biasanya jangan dibully ya, jangan disengin, jangan ditambah buat nambah situasinya memburuk gitu kan. Kita harus lebih perhatian, justru yang kita menyemangati gitu kan, tidak tidak mengejek, tidak misalnya mengucilkan kan, bukan digituin ya orang yang punya mental disorder ini gitu kan. Kita menanggapinya baik-baik ya, kalau memang sudah tidak. Yang ke-16 di sini gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya, termasuk reaksi atau respon sifat yang dikeluarkan oleh orang yang mental disorder ini gitu kan. Nah, ini ketahuan ya dari sikapnya saja atau bicaranya gitu kan, yang terlalu menggebu-gebu, semangat, bahkan segala sesuatunya yang berlebihan ya, dari sikap yang ditimbulkan itu juga jadi ciri dari tanda-tanda mental disorder ini gitu kan. Nah, ini juga harus kalau kita tidak berkenan sudah gitu kan, hindar saja. Tapi kalau memang kita ingin memberikan perhatian lebih gitu kan, empati, ya bisa dengan sikap-sikap yang sebaiknya juga gitu kan. Lalu yang ke-17, tidak ada atau kehilangan kehendak, motivation. Nah, ini tidak ada inisiatif, tidak ada upaya usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa, dan serba malas dan selalu terlihat sepi ya. Ini yang terakhir nih yang dikhawatirkan oleh Bapak ya, kepada anak sekalian juga ini semua. Apalagi di saat pandemi seperti ini, pasti kita dengan situasi tidak ke sekolah, makin malas, makin tidak peduli dengan apapun gitu kan, termasuk pekerjaan, tugas di rumah gitu kan, membawa kita semakin malas. Nah ini jangan seperti orang yang punya mental disorder seperti ini gitu ya. Ya, Bapak harapkan anak sekalian ini lebih semangat lagi gitu ya. Jadi jangan sampai salah
persepsi juga ya, orang yang malas nanti disamakan punya tanda-tanda mental disorder ini gitu kan. Makanya ya, kalau tidak mau memiliki tanda-tanda mental disorder ini, ya kita lebih semangat lah gitu ya, jalani selayaknya orang normal gitu kan. Bukan berarti orang tidak normal ini hanya terganggu saja gitu ya, orang punya mental disorder ini. Makanya kita sebagai orang normal ya, yang sehat secara tadi jasmani dan rohani, baiknya kita kerjakan saja yang menjadi tanggung jawab kita lakukan apa yang sudah semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua ya, termasuk bagi Bapak juga, untuk mengenali lebih jauh mengenali mental disorder ya, atau gangguan kesehatan mental. Jadi di sini Bapak kutip dulu ya sebuah kutipan atau quote ya dari Steve Jobs ini. Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan. Temukan orang yang dapat membuat cahayamu bersinar lebih terang. Ya, jadi karena apa? Orang sekitar kita terkadang ada yang menjatuhkan, ada yang tidak suka dengan kita. Ya, berbeda-beda ya di belakang kita tuh pastinya. Tapi orang yang mana dulu yang memang baik buat kita, bercerita, menyemangati kita gitu kan. Temukanlah orang-orang itu gitu. Jangan sampai orang-orang yang tidak baik menghiasi hidup kita, yang semakin kita membuat lebih terpuruk. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan pada materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan via chat WA ya, seperti biasanya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Ya, Dede Nur Hasan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.